Saya menggelar festival pertama. Saya ingin mempunyai banteng yang saya keramatkan. Maksudnya itu ya untuk banteng tua yang bisa mengendalikan semua banteng. Nah, janji leluhur dulu itu suatu saat akan datang kayu beserta tanduk, akan datang sendiri kayu beserta tanduk. Nah, itu saya pegang terus kata-kata para leluhur. Nah, ternyata betul. Di Punden Ngroto Ijon waktu itu Punden itu cukup indah banget, cukup tua, cukup indah, pokoknya nyaman banget. Itu saya buat pertunjukan dengan teman-teman internasional. Waktu itu ada 4 negara, Australia, New Zealand, Irlandia, sama Jepang. Nah, itu kolaborasi dengan orang-orang Bantengan. Setelah buat pertunjukan di Punden Ngroto itu, orang kampung tergerak untuk membangun punden yang saya lihat cukup indah, kuno, indah, seperti pos gitu, tapi dilihat nyaman sekali, asri sekali, banyak sekali pohon, pokoknya indah banget waktu itu. Nah, setelah saya buat pertunjukan di situ, orang-orang kampung seperti seperti sombong semua, langsung tergerak ingin bangun punden dan sebagainya. Ada orang kaya yang ngacung misalkan, saya mau bangun dan sebagainya. Akhirnya jadinya tambah kurang bagus, ya tidak apa-apa, itu selera orang kampung. Nah, di situ di makam itu ada kayu yang cukup besar sekali, namanya kayu gempur. Nah, kayu gempur itu harus dipotong untuk pelebaran punden, untuk pembangunan punden. Nah, orang Jawa sebelum motong kayu harus pamit dulu dengan ritual-ritual tertentu. Nah, dalam komunikasinya dengan leluhur, ketika mau dipotong, boleh dipotong, asal yang paling bawah itu katanya milik saya. 60 cm dari tanah itu milik saya. Katanya bagiannya Agus. Nah, orang-orang kampung waktu itu mencari saya. Kebagian kayu, Mas. Kayu gempur. Saya tidak mau. Saya tidak mau karena belum ada jodohnya, maksudnya tanduknya. Kurun waktu beberapa hari ada anak yang agak blow on, kayu ini diantar ke rumah. Anaknya bukan gila, enggak, agak blow on pokoknya. Diantar ke rumah, ditaruh depan pintu. Padahal kayunya cukup besar kan. Andaikan saya muter pindah aja kesulitan. Itu dia bawa sendirian ke rumah tanpa pamit orang-orang kampung yang ketempatan kayu tadi. Selang beberapa menit, hanya 5 menit saja, teman Cina saya di Malang sini datang membawa tanduk banyak.
bersamaan tanduk sama kayu datang ke rumah sendiri. Nah, teman Cina ini datang hanya bilang ke saya, mau tanduk enggak? Tanduk apa Pak? Coba lihat di mobil, kalau enggak mau ya saya bawa pulang lah. Ternyata tanduk bandeng yang cukup, saya anggap cukup besar, cukup keramat, karena itu bukan hasil dibunuh. Jadi bandeng ini mati sendiri, mati Pak. Sudah tua. Ya, bandeng mati sendiri, tidak hasil dibunuh. Akhirnya benar janji leluhur, kayu beserta tanduk datang sendiri ke rumah. Kurang lebih cuma 5 menit saja. Itu bukan urusan mistis dan sebagainya, enggak. Jadi ada anak bloon bawa kayu, ada teman Cina saya bawa tanduk. Demikian. Nah, itu ada, saya nggak bawa apa. Itu yang bandeng yang saya anggap cukup keramat. Yang keluar hanya 1 tahun. Kalau dulu masih dipegang oleh ketuanya yang pegang Bunden itu. Nah, yang Bunden di Bunden Meroto itu sesepuhnya sudah meninggal, ya kan? Namanya saya bilang tadi menyebut Makmuri, itu sudah meninggal. Akhirnya ganti anak yang lebih muda, maksudnya saya dengan saya, itu yang orang yang paling kuat memegang kepala bandeng. Yang lain-lain tidak saya pedulikan. Nah, sekarang karena sesepuhnya sudah meninggal, ini tidak saya perbolehkan pegang kepala bandeng. Jadi hanya untuk jaga aja, tidak sampai ikut main. Gini, kalau perbedaan yang paling bisa dibedakan yaitu tadi, di kesenian bandeng tidak ada pamor. Jadi inti dari sebuah kesenian bandengan ini ya sifatnya kekeluargaan. Itu tanpa, maksudnya secara tidak langsung anak-anak muda sudah terlibat. Anak kecil-kecil pun juga banyak sekali yang terlibat. Jadi awal dari kesenian bandengan ini dilakukan hanya oleh orang-orang dewasa, dan itu pun semua laki-laki. Tapi di perkembangan zaman, anak-anak, orang dewasa, orang tua sudah lumrah. Perempuan juga ikut terlibat. Saya pikir nggak masalah. Tapi kalau program hanya untuk anak-anak, saya buat juga event yang khusus anak-anak. Sudah 1 tahun, 2 tahun ini terlaksana, yang dilakukan oleh anak-anak. Dan itu diikuti juga dari mana-mana. Festival khusus anak, festival bandengan khusus anak. Misalkan Cimandean, maksudnya jurus. Kalau saya sendiri sebenarnya agak takut kalau urusan dengan pencak silat. Bukan, ada kekhawatiran gitu. Karena banyak sekali disalahgunakan. Cuman kalau di bandeng itu kan untuk kesenian, biasanya hanya kembangan, tahu kembangannya, hanya dia menampilkan jurus, tidak sampai fisik ladon gitu lah.
Ada yang beladon itu pun harus belajar. Maksudnya belajar itu dia punya gerakan-gerakan khusus yang dia pelajari supaya tidak sampai mengenai fatal gitu. Seperti pencak silat yang lain di luar waktu itu kan benar-benar fisik. Tapi kalau di Bandeng, nah, jadi biasanya di kesenian Bandengan, sebelum kesenian Bandengan itu per kelompok mengeluarkan perwakilan 1 atau 2 itu hanya kembang, hanya mengeluarkan jurus saja. Seperti menari. Jadi kesenian Bandengan itu hubungannya erat sekali dengan leluhur, pertanian, maupun makhluk-makhluk yang lain. Misalkan semua ciptaan, maksudnya makhluk yang kasat mata, itu memang di kesenian Bandengan dekat sekali. Kita tidak pernah misalkan yang tadi saya bilang misalkan dalam ritual krono, tidak ada misalkan dalam doa krono setan, krono jin, krono genderuwo kan tidak ada. Dan logika aja, misalkan saya selaku orang Bandengan, mereka tidak pernah ganggukan. Mereka selalu dalam kendali kita. Biasanya orang-orang yang tidak paham bicara seperti itu sudah dari dulu. Padahal itu budaya kita. Misalkan kalau kita ke Tengger, orang-orang Tengger bisa mengendalikan Bromo gitu misalkan. Mau dibilang apa, ya kan? Itu budaya kita. Tidak bisa kita menyalahkan mereka. Tidak bisa kita menyalahkan orang-orang kesenian. Maunya orang-orang yang bicara begitu kan kesenian kita hancur. Cuma itu aja. Itu gini, di kesenian Bandengan tuh selalu urusannya dengan leluhur. Maksudnya urusannya dengan leluhur itu, keterikatan manusia dengan leluhur itu cukup kuat sekali. Makanya sebelum pertunjukan, tidak hanya Banteng aja sebetulnya, semua kesenian yang ada di Indonesia biasanya tetua, sesepuh maupun ketua kelompok atau orang-orang spiritual selalu pamit untuk sebuah pertunjukan. Nah, di kesenian Bandengan itu biasanya sebelum pertunjukan membuat ritual di pepunden-pepunden atau di tempat-tempat yang kita anggap keramat. Tidak hanya punden, ada tempat-tempat yang kita anggap keramat, itulah biasanya untuk tempat ritual. Nah, tempat ritual itu kan ini isinya cuma pamit, berdoa, pamit. Intinya misalkan kalau kita muslim ya cukup bismillahirrahmanirrahim, misalkan mantra aja kan tidak lepas. Awal krono awal, misalkan orang Jawa karena awal sudah semua dilanjutkan apa kehendak kemauan dari manusia yang akan melakukan sebuah pertunjukan ini, misalkan mohon kelancaran, mohon diberi keselamatan dan sebagainya. Inti dari ritual seperti itu. Tidak ada kata-kata yang menyimpang di luar manusia. Maksudnya tidak ada permintaan yang menyimpang dari manusia. Kalau sekarang, nah semakin tahun ketertarikan anak-anak maupun anak muda itu cukup luar biasa sekali. Berarti awalnya itu batu ya Pak? Bandengan? Tidak
Saya tidak pernah menyebut Batu jadi Malang Raya. Kebetulan aja di wilayah Batu sini itu dulu cukup banyak sekali kelompok kesenian Batu. Kalau kerjasama dengan komunitas-komunitas lain itu sudah terjalin dari dulu. Saya minta bantuan komunitas-komunitas yang ada di Kota Batu, ormas, misalkan Karang Taruna, ormas apapun, atau dari relawan-relawan yang mau membantu kan juga banyak sekali. Itu harapan saya. Kita punya kerjasama yang baik dengan masyarakat di luar orang-orang Bandengan maupun dengan pemerintah. Jika kita sudah berhenti 2 tahun, ya sebenarnya tidak berhenti sampai 2 tahun, hanya 1 tahun. Covid gila-gilanya aja saya juga masih gelar festival yang cukup besar sekali. Kalau orang-orang lain lagi lockdown pandai, saya benar tidak sekedar cerita. Kalau kamu lihat di Instagram saya misal atau di Facebook ada, di situ ada coba tanggalnya ada tahun 2000. Nah itu puncaknya kesenian Bandengan tahun 2000 berapa? 23 ya, 23, 24 itu Bandeng benar-benar menggila banget. Ya, meledak. Agustus kemarin sudah tidak terkendali misalnya. Kita berangkat pagi, pulang pagi lagi, sudah tidak terkendali. Untuk tahun 2005 tahun depan mungkin lebih gila lagi. Harapan saya ya pokoknya jangan sampai hilang lagi. Plus yang penting hargailah budaya Nuswata, itu aja. Kalau kita menghargai apapun kesenian budaya Nuswatara, kesenian ini tidak akan hilang. Atau juga di luar orang-orang Bandengan. Kalau memang kesenian Bandengan ini kurang bagus atau jelek atau apa, ya ayo kita benahi bersama-sama. Jangan hanya mengolok-olok, jangan hanya mengkritik aja. Nah saya benar-benar paham tentang budaya yang satu. Ayolah sama-sama